Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sudiharyani. Saya berasal dari kelas keperawatan 2A. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang anti budaya konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah dorongan untuk tampil trendy, memiliki barang terbaru, dan mengikuti standar sosial tertentu, sehingga kita tergerak untuk menghabiskan uang secara terus-menerus. Tanpa disadari, gaya hidup konsumtif membawa risiko pada masa depan finansial kita. Inilah pentingnya mengelola keuangan dengan bijak daripada terjerumus dalam gaya hidup konsumtif. Memahami gaya hidup konsumtif sendiri yaitu merujuk pada kecenderungan untuk menghabiskan uang ke barang dan jasa secara berlebihan, terkadang melebihi kemampuan finansial yang dimiliki. Perilaku ini tidak diiringi dengan pertimbangan matang mengenai apakah barang dan jasa tersebut diperlukan atau tidak. Tanpa disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu, apa itu perilaku konsumtif? Perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam Konsumerisme tahun 1995 menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Dilihat dari definisinya sendiri dan penjelasan di atas, perilaku tersebut harus dihindari. Mengapa demikian? Karena memiliki beberapa kerugian, yaitu 1. Pengeluaran uang belanja yang membludak padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Yang kedua, ada nafsu belanja yang sulit dikontrol. Yang ketiga, perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Yang keempat, adanya kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki orang lain sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Yang kelima, mengurangi kesempatan menabung. Yang keenam, cenderung tidak mampu menyiapkan kebutuhan mendatang. Yang ketujuh, ada tidak memiliki dana darurat. Dan yang terakhir, sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Faktor penyebab gaya konsumtif sendiri yaitu sebenarnya berasal dari diri sendiri. Yang pertama, ada pengaruh media sosial, yang dimana media sosial menjadi salah satu penyebab utama gaya hidup konsumtif. Melalui platform ini, banyak orang terpapar secara terus-menerus pada gaya hidup glamor dan produk yang menarik perhatian. Iklan produk yang terpasang dapat membuat seseorang tertarik untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang kedua yaitu kemudahan mendapatkan layanan pinjaman. Beragamnya layanan pinjaman yang menawarkan kemudahan untuk seseorang merasa lebih leluasa dalam berbelanja seperti pinjol dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada gaya hidup imitatif, yang dimana seseorang dapat terpengaruh oleh selebritas atau tokoh publik yang menjalani gaya hidup mewah. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk mengikuti contoh yang mereka lihat, padahal tidak memiliki kapasitas yang sama untuk memenuhinya. Nah, kemudian ada resiko gaya hidup konsumtif dalam jangka waktu panjang, yaitu pertama, ada kondisi keuangan yang tidak stabil. Gaya hidup konsumtif dapat merusak kondisi keuangan Anda secara drastis. Yang kedua, ada utang yang tidak dapat dibayarkan. Keinginan untuk memiliki barang tertentu sering kali mendorong individu untuk menggunakan fasilitas kredit seperti kartu kredit atau pinjaman. Nah, kemudian rendahnya persiapan masa depan. Gaya hidup konsumtif seringkali mengalihkan perhatian dari persiapan masa depan yang justru lebih penting. Nah, kemudian yang terakhir itu ada langkah-langkah untuk mengelola keuangan dengan bijak. Yang pertama ada evaluasi pengeluaran dan kebiasaan belanja. Yang kedua membuat rencana anggaran yang realistis. Yang ketiga membiasakan pembayaran tunai dan hindari hutang. Yang keempat buat daftar belanja terencana.
Misalnya, pada saat Anda ingin berbelanja ke e-commerce ataupun mall-mall, diusahakan untuk membuat list belanjaan dulu supaya tidak melebihi apa yang ingin kita beli, supaya barang tersebut terpakai. Nah, yang kelima itu adalah latih diri dalam menahan diri dan mengontrol hasrat konsumtif. Yang keenam, temukan alternatif aktivitas yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir, tingkatkan kesadaran finansial. Meningkatkan kesadaran finansial adalah langkah kunci dalam menghindari gaya hidup konsumtif sendiri. Edukasi diri Anda tentang pentingnya mengelola keuangan dengan bijak dan strategi menghindari utang berlebihan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, Anda akan lebih mampu membuat keputusan yang cerdas dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.